Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalau Quran ini kami turunkan ke gunung, pasti kamu akan lihat gunung itu khasyi'am mutasaddi'am, tunduk, hancur. Min khasyatillah, karena takutnya gunung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita banyak hal. Salah satu di antaranya adalah memperlihatkan betapa luar biasanya Quran. Luar biasanya Quran. Keluar biasaan itu yang kadang sering luput dari pikiran dan perasaan kita. Kita sering menganggap ini biasa. Kita buka, kita baca, selesai sadaqallah. Kita buka, kita baca, selesai sadaqallah. Kita bisa jadi lebih keras dari gunung. Kita jangankan tertunduk, merasakan getarannya pun tidak. Kita jangankan hancur, jangankan tertunduk, muncul rasa ngeri saja tidak. Apa yang buat kita beda dengan gunung? Barangkali khasyatillah kita kurang. Barangkali khasyatillah kita kurang. Rasa takut kita kepada Allah kurang. Tangan kita membuka, menyentuh lembaran-lembaran Quran, tapi rasa takut itu tidak menyertai tangan dan pikiran dan hati kita. Kaum muslimin, kembali kita bertemu dalam tadabbur surat Yasin. Saya berharap setiap pertemuan kita selalu dalam keadaan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ayat 18 dan 19 di pertemuan terakhir, pertemuan yang lalu, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bagaimana liku-liku dakwah, bagaimana perjalanan dakwah itu tidak semulus yang kita bayangkan. Tapi alhamdulillah, dengan keikhlasan para da'i, Islam hari ini hampir tidak ada satu wilayah pun yang tidak disentuh oleh Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ikut ambil bagian dalam mendakwahkan Islam ini. Tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Kita pakai satu dasar yang disebutkan oleh Rasul, balighu anni walau ayah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan penelusuran kita terhadap surat Yasin.
Bayangkan sekarang kita sedang menuju satu tambang emas. Dan nanti kita pulang dari tambang itu membawa emas yang banyak. Dengan konsep itu saya berharap mudah-mudahan kita tidak melewatkan ayat demi ayat yang kita baca, melainkan kita berusaha mengarahkan segala kemampuan kita untuk memahami, untuk menghayati, untuk mengambil, untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam konteks itu kita baca Quran, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha untuk menjadikan Quran sebagai hudan dalam kehidupan sehari-hari. Janji Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insya Allah keberuntungan pasti berpihak kepada kita semua. Ketika suasana tambah hangat antara 3 orang utusan dengan penduduk Ashabal Qaryah. Terakhir pembelaan yang dilakukan oleh Rasul atau utusan-utusan itu mengatakan bahwa ta'irukum ma'akum. Nasib malang yang menimpa kalian saat ini disebabkan karena diri kalian sendiri. Salah satu di antaranya, kalian tidak mau mendengarkan setiap peringatan yang disampaikan kepada kalian. Bahkan kalian musrifun, berlebih-lebihan, melampaui batas. Ayat tidak menjelaskan bagaimana kelanjutan ini, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memunculkan sesuatu yang ajaban, sesuatu yang luar biasa. Kita lihat ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kembali ini jadi nutrisi lagi bagi kita para dai. Tidak ada kata mentok dalam dakwah selama nawaitu kita lillahi ta'ala, li'a'la'i kalimatillah, betul-betul untuk meninggikan kalimat Allah. Itu saja kata kunci yang perlu kita terus beresin ini. Saya berdakwah bukan ingin mencari jamaah banyak, saya berdakwah bukan ingin menjadi terkenal, saya berdakwah bukan ingin mendapatkan viewer yang banyak, saya berdakwah bukan ingin membuat kelompok yang besar. Bukan, lillahi ta'ala, li'a'la'i kalimatillah. Bukan kapasitas saya mengkritik, tapi saya berasumsi begini. Kalau kita semua sudah berada di barisan ini, di barisan li'a'la kalimatillah, semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, niscaya kita tidak akan dipetak-petak, kita tidak akan disekat-sekat oleh hal-hal yang seharusnya tidak menjadi sekat. Kita akan mendewasakan umat. Dimanapun kebenaran, dimanapun kebaikan, monggo diambil, silakan diambil. Dan kita tidak akan berusaha menjadikan orang agar mengkultuskan kita. Tidak. Yang harus kita perjuangkan agar dikultuskan umat adalah Allah, Allah, Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam keikhlasan 3 orang utusan tadilah, dalam tawakal 3 orang utusan tadi, tanpa diketahui, tanpa diundang, tanpa rekayasa, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang dari ujung negeri. Kita lihat,
Waja'a, dan telah datang, min aqsal Madinah, dari ujung negeri, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, bergegas. Saya hanya memahami ini. Ini cara Allah menolong 3 orang utusan tadi. Jadi tidak pernah ada kata putus asa, tidak pernah ada kata menyerah. Kalau kita sudah berdiri tegak di atas kalimat li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah akan turun dari manapun itu, min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang kalian unpredictable. Kalau 3 orang utusan tadi ada yang mengutus. 3 orang utusan tadi ada yang mengutus. Kalau yang ini, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, ini inisiatif sendiri. Itu kata yang saya fahami dari ayat ini. Ini artinya ketika kecamuk antara yang hak dan yang batil, pasti akan ada orang yang bersifat fitrah. Pasti akan ada orang yang melihat sesuatu situasi itu dengan pikiran yang jernih. Dan orang akan menentukan keberpihakannya. Tidak ada yang ngundang itu tadi. Dari ujung negeri malah. Dari ujung negeri. Bukan dari sekitar situ. Siapa yang mengirimnya? Dari mana dia tahu ada kemelut di sini? Kalau saya menyebut ini bahwa ini pertolongan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini makhraja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami bagaimana perasaan 3 orang utusan Allah itu. Berada di bawah ancaman, kalau kamu tidak berhenti berdakwah kami rajam. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kalian akan merasakan siksaan yang berat dari kami. 3 orang dalam satu kampung, kita bisa bayangkan itu. Kalau bukan karena tawakal, kalau bukan karena keikhlasan, kalau bukan karena komitmen menjalankan amanah dari yang ngutus, udah lama pulang. Di puncak tawakal, itu barangkali bahasa pasnya. Di puncak tawakal seseorang, di puncak pengakuan seseorang, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Allah kirim seseorang yang memperlihatkan keberpihakannya kepada kebenaran. Dia tidak dimintai pertolongan, bukan. Dia datang dengan tulus untuk menolong 3 orang utusan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sekitar 5-6 tahun yang lalu saya membuat program di masjid ini. Saya sebut dengan SBY waktu itu, Sehat Bersama Yasin. Hampir setahun kita bahas surat Yasin. Ketika masuk ayat ke-20, saya mempunyai pengalaman yang lucu, mempunyai pengalaman yang menarik dengan jamaah. Karena ketika ditanya, siapa orang ini? Siapa orang ini? Tidak ada yang tahu. Bahkan ketika saya sebutkan nama orang ini, menurut riwayat yang sahih, mereka pun menganggap asing. Baru dengar Pak Ustadz. Saya berharap kejadian itu hanya terjadi di Asalam dan tidak bagi kaum muslimin dimanapun berada. Saya berharap kaum muslimin dimanapun berada sudah tahu siapa yang dimaksud ayat ini. Kalaupun belum tahu, bersyukurlah pada Allah. Dengan mengikuti kajian ini, insya Allah dapat menjadi tahu dari yang kita tidak tahu. Dalam sebuah riwayat Ikrimah menyebutkan bahwa rajulun,
seorang laki-laki ini dikenal dengan Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu adalah seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Pernah dengar sebelumnya? Kaum muslimin rahimakumullah. Ini menarik lagi. Kadang kita tidak bisa mengharapkan pertolongan kepada kaum intelektual. Kita tidak bisa mengharapkan pertolongan dari orang yang lebih tinggi. Dan kadang-kadang kita hanya berasumsi yang menolong kita orang yang lebih tinggi. Tidak, tidak. Akibatnya kita menyepelekan orang-orang yang seperti Habib An-Najjar ini. Dengan keikhlasannya, dengan fitrahnya, dengan keberpihakannya kepada kebenaran tanpa ada hubungan apa-apa, siap menanggung resiko, datang bergegas untuk membela kebenaran. Maaf kaum muslimin, siapa di antara kita yang menganggap dalam tanda petik keberadaan tukang kayu? Kayu bakar, bukan kayu yang lain, kayu bakar. Ada nasihat yang besar di sini, ada nasihat besar di sini. Sering kadang-kadang kita melabelkan diri kita dengan satu label dan kita memandang rendah orang lain. Nauzubillah min zalik. Bisa jadi pertolongan itu dari orang yang kita anggap tidak bisa nolong. Bisa jadi pertolongan itu datang dari orang yang kita anggap lemah. Ini satu contoh. Ayat 20 surat Yasin. Bahkan orang yang besar yang kita harapkan pertolongan justru tidak nolong. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita kalau memang selama ini kita pernah berasumsi mereka itu orang-orang yang lemah, mereka itu orang yang kecil, sehingga mata kita selalu agak picingkan ke mereka. Nauzubillah min zalik. Habib An-Najjar datang dari ujung negeri, dari ujung kota. Habib An-Najjar, kata ujung kota menggambarkan bahwa dia bukan intelektual. Ditambah lagi An-Najjar tukang kayu mempertegas asumsi itu. Dia bukan orang intelektual, dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat. Kita lihat, ternyata seorang yang lemah itu datang memberikan pertolongan. Yas'a, bergegas. Apa katanya? Begitu sampai ke Ashabal Qaryah tadi, tanpa ada ikatan apa-apa dengan 3 orang utusan ini, dia mengatakan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala rajulun, laki-laki tadi, seorang laki-laki tadi berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya tidak berniat untuk memperpanjang cerita ayat, tapi ayat ini memang banyak kandungannya yang harus kita serap. Mana ada sih sekarang kita orang yang berpihak kepada yang tertindas? Mana ada? Resikonya besar. Dalam bentuk real kita lihat. Kita kalau dalam kondisi sukses, banyak orang yang bergabung dengan kita. Dalam kondisi jaya, banyak orang yang ngaku saudara sama kita. Banyak orang yang mensupport kita. Tapi ketika kita jatuh, ketika kita berada dalam ancaman, siapa yang tampil? Siapa pembela kita? Siapa penolong kita? Habib An-Najjar jadi inspirasi bagi kita, agar kita tidak gampang melecehkan, kita tidak gampang menyepelekan orang lain, agar kita tetap berada dalam kalimat yang lurus tadi, li'a'la'i kalimatillah, agar kita tetap berada dalam keikhlasan. Allah pasti akan menolong.
Dengan bergegas dia datang, ittabi'u ya qaumi ittabi'u, wahai kaumku, ikuti oleh kalian utusan-utusan ini. Habib An-Najjar dapat untung nggak sih dari cerita ini? Enggak. Bahkan dia akan berhadapan dengan resiko. Saya ingin sampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasul bahwa suatu saat kalian akan dihinggapi oleh penyakit wahan. Sahabat bertanya, "Ma huwal wahnu ya Rasul?" Apa sih penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah cinta kepada dunia, takut kepada resiko, takut pada mati. Habib An-Najjar contoh orang yang tidak punya penyakit wahan. Dia tidak takut kepada resiko. Dia berani membela kebenaran. Bukan karena kesamaan, tapi karena berada dalam garis yang sama, memperjuangkan kebenaran. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah orang utusan-utusan ini. Kalau kita bawa dalam nalar kita, barangkali 3 orang utusan itu pun kaget. Ini siapa orang? Saya tidak kenal. Tiba-tiba ada orang yang dengan ikhlas tulus menolong, memberikan pembelaan. Dari segi psikologi, yakin ini memberikan tambahan semangat baru yang tadinya sudah dalam kondisi ancaman itu. Alhamdulillah ada 1 orang yang berpihak kepada 3 orang utusan ini. Habib An-Najjar. Dijelaskan lagi ayat ke-21-nya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Riwayat rinci saya belum temukan dalam berbagai tafsir yang menjelaskan ada keterikatan antara utusan-utusan tadi dengan Habib An-Najjar ini. Tapi yang kita lihat, Habib An-Najjar kenal betul dengan 3 orang ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Yuk, saya ingin ajak kita di sini. Dakwah yang perlu diikuti, kita lihat di ayat ke-21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti oleh kalian utusan-utusan ini yang tidak pernah meminta kepada kalian ganjaran. Dia ngajarin kalian, dia tidak pernah supaya kalian mensupport dia, kalian mengeluh-elukan dia, tidak. Kalian promosikan dia, enggak. Saya yakin semua kita para ustadz juga berangkat dari garis start yang sama insyaallah. La yas'alukum ajra. Kita lillahi ta'ala. Tapi kadang dalam perjalanan syayatin itu begitu pinter. Syayatin itu begitu banyak. Syayatin itu membolak-balikkan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari godaan syayatin itu. Dan kita kembali ke titah awal kita. Nawaitu, saya berdakwah li'a'la'i kalimatillah. Kepentingan saya cuma satu, menegakkan kebenaran, menegakkan ajaran Allah. Mufnya tadi, la yas'alukum ajra. Enggak minta imbalan, enggak minta imbalan.
Wahum muhtadun. Pelajaran bagi kita yang perlu diikuti itu, ini satu syaratnya tadi, orang yang ikhlas, yang tidak minta imbalan. Tuh. Kedua, wahum muhtadun. Dan mereka 3 orang utusan ini orang yang dapat hidayah, orang yang diberi petunjuk. Wallahu a'lam. Habib An-Najjar dapat informasi dari mana bahwa 3 orang ini orang yang tidak mengharapkan ajron? Habib An-Najjar tahu dari mana kalau 3 orang ini muhtadun? Wallahu a'lam. Saya hanya percaya inilah mekanisme Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kenal orang sebelum kenalan kok. Kita bisa kenal orang sebelum kenalan. Ada kekuatan yang selama ini kita abaikan. Kita makhluk fisik, ya. Tapi jangan lupa kita makhluk rohani. Ketika rohani yang berbicara, maka dia akan menyentuh siapapun yang punya rohani. Melalui sinyal inilah Allah kirim pesan itu kepada siapapun yang mempergunakan dan mengedepankan rohani. Kalau dakwah di Indonesia ini berangkat dari rohani, yakin saya, seyakin-yakinnya, carut marut dakwah itu nggak begini. Umat itu tidak akan seperti ini di peta-peta. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya Rob, ampuni hamba kalau hamba salah. Ittabi'u man la yas'alukum ajro. Ikuti oleh kalian utusan-utusan ini karena dia tidak pernah minta upah kepada kalian, dia tidak menggantungkan hidup kepada kalian. Wahum muhtadun. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Mafhum mukhalafah ayat ini, pemahaman terbalik ayat ini, leader pemimpin kamu sekarang itu nggak dapat petunjuk. Itu maksudnya. Jangan dia yang kamu ikut. Bagaimana nasib An-Najjar? Dan tadi kekuatan apa yang mendorong Habib An-Najjar untuk mau menerima resiko ini? Kekuatan apa? Keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat 3 orang utusan ini orang yang lurus, orang yang tidak mempunyai kepentingan ajro. Bagi kita, kalau kita sudah berangkat di situ, yakinlah Allah akan mengirim Habib-Habib An-Najjar yang lainnya. Kalau kita sudah berangkat dari lillahi ta'ala, li'a'lai kalimatillah, yakinlah Allah akan kirim banyak Habib An-Najjar untuk kita. Ayat ke-22. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kaum muslimin rahimakumullah. Seakan-akan kalau dalam bahasa kita sekarang, Habib An-Najjar mempersilahkan 3 orang utusan tadi, you istirahat deh, you istirahat. Kalau bahasa kitanya, biar gua yang hadapin. Dengan cara dia. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan aku untuk tidak menyembah yang menciptakan aku. Coba. Tiga orang utusan ini mengajak ke jalan tauhid. Umat yang dihadapinya kaum musyrikin, orang musyrik. Masing-masing orang punya cara tersendiri, masing-masing orang punya bahasa sendiri. Cara dan bahasa
belum tentu sama, belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Habib An-Najjar dengan bahasa awamnya, bagaimana aku tidak menyembah zat yang telah menciptakan aku. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita kembangkan lagi, maka pikiran kita akan balik mundur lagi ribuan tahun yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengkritik berhala-berhala. Apakah berhala yang kamu sembah ini mendengar? Apakah berhala yang kamu sembah ini bisa menolong kalau kamu membutuhkan pertolongan? Apakah berhala yang kamu sembah ini bisa menyelamatkan kamu kalau kamu dalam keadaan bahaya? Ataukah berhala ini bisa mendatangkan keberuntungan yang besar bagi kamu? Habib An-Najjar dengan bahasanya tidak ada alasan aku untuk tidak menyembah yang menciptakan aku. Berhala yang disembah orang musyrik itu dia yang buat kan berhalanya, apa dalam bentuk patung atau dalam bentuk macam-macam, itu kan dia yang buat kemudian disembah. Yang diajarkan oleh 3 orang Rasul dan disampaikan oleh Habib An-Najjar ini adalah yang harus disembah itu yang menciptakan kita, bukan yang kita ciptakan. Keren kan cara berpikirnya? Itulah kalau orang yang sudah disingkap oleh Allah kebenaran. Orang awam sekalipun akan keren cara berpikirnya. Jadi keren tidak berpikir, tidak tergantung kepada embel-embel pendidikan yang kita punya. Keren cara berpikir itu tergantung kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Alasan pertama kita menyembah sesuatu karena dialah yang menciptakan. Masih ingat surat Syu'ara ayat 78? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan dialah yang terus-menerus memberi aku petunjuk. Sama. Jadi kalau saya boleh simpulkan, dari bumi ini terbentang ila yaumil qiyamah, negatif dan positif, baik dan buruk, soleh dan tidak soleh, itu pasti punya link, punya hubungan. Kita lihat, pasti punya kesamaan. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un. Pertama alasan Habib An-Najjar. Jadi kalau dalam bahasa lainnya lagi begini, kalau dalam bahasa kalau kita ngajak atau mau memandikan kuda atau sapi, kuda dan sapi tidak bisa didorong ke air. Sebesar apapun badan kita, sekuat apapun kekuatan kita punya, kita nggak bisa dorong sapi dan kuda ke air. Tapi sapi dan kuda akan ikut masuk air kalau kita duluan masuk. Bahasa ininya ibda binafsik. Ini contoh ibdanya ini. Kalau yang nyuruh hari ini banyak, yang nyuruh baca Quran banyak, yang nyuruh sedekah banyak. Tapi yang nyontohin baca Quran, yang nyontohin sedekah enggak banyak. Yuk kita gabungkan diri kita dengan Habib An-Najjar. Kita tidak nyuruh orang sebelum kita bisa berbuat dulu. Kita tidak ngajak orang sebelum kita bisa berbuat dulu. Bahkan kita ngeri satu ayat, kabura maqtan indallah lima taquluna ma la yaf'alun. Sangat benci Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu kalian sendiri nggak ngerjain. Habib An-Najjar menyebutkan sebelum dia ngajak orang, dia menyebutkan diri sendiri dulu. Saya menyembah yang menciptakan saya.
Dan kalian akan dikembalikan kepada yang menciptakan saya. Keren nggak bahasanya? Sekali lagi saya sebut, ini luar biasa. Luar biasa. Malu kita yang konon berada di zaman modern yang dengan pendidikan yang luar biasa tinggi. Malu kita dengan kalimat ini. Kita kadang susah nyari dakwah yang tepat nyari bahasa yang tepat dalam dakwah. Habib An-Najjar dengan keikhlasannya dia dapat bahasa poin semua ini. Ini bahasa halus, bahasa skakmat, menyentuh orang yang peka. Aku hanya menyembah yang menciptakan aku. Wa ilaihi, dan kepada yang menciptakan aku itu turja'un, kalian dikembalikan. Dia tidak menyebut aku kembali kepada yang menciptakan aku, tidak. Kaum muslimin rahimakumullah. Masya Allah, kita nggak akan pernah habis untuk menggali betapa indahnya Quran. Nggak cukup usia kita untuk menggali ini. Satu ayat saja. Saya ulang lagi. Kata kuncinya di sini. Mudah-mudahan dapat kesan kita dengan surat Yasin. Seringnya kita baca Yasin harus mendapatkan kesan. Itu kata kunci. Kesan apa? Saya berharap mudah-mudahan kesan itu berada dalam hal-hal yang memang harusnya kita dapat. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Mengapa aku tidak sembah yang telah menciptakan aku? Lugas bahasanya. Wa ilaihi, dan kepada yang menciptakan aku itu turja'un, kalian dikembalikan. Bukan Habib An-Najjar tidak nyebut kepada yang menciptakan aku dikembalikan, tidak. Kelas tinggi ini bahasanya. Saya teringat apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Orang yang baca Quran itu orang yang akan bagus bahasanya. Orang yang baca Quran itu orang yang akan bagus nalarnya. Orang yang baca Quran itu orang yang akan bagus kepekaannya. Saya yakin, seyakin-yakinnya Ibnu Qayyim sampai kepada kesimpulan itu sesuatu yang luar biasa. Itu melalui proses yang lama, tidak sebentar. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ibnu Qayyim di sini. Quran berhasil membentuk kita, Quran berhasil membentuk cara berpikir kita, Quran berhasil membentuk lisan kita. Tutur kata kita bagus, yang keluar poin-poin semua. Kita kadang-kadang banyak yang bukan poinnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Menarik. Wa ilaihi, dan kepada yang menciptakan aku itu turja'un, kalian dikembalikan. Atau bahasa lainnya lagi, kepada yang menciptakan aku itu kalian dikembalikan. Kalian bukan dikembalikan ke berhala yang kalian sembah. Keren? Saya merinci, saya mendetail surat Yasin ini dengan satu harapan, mudah-mudahan kita dapat melihat secara utuh surat Yasin. Kita dapat menjadikan Quran umumnya, Yasin khususnya, sebagai sesuatu yang amazing, luar biasa. Rasa luar biasa itulah yang akan kemudian membuat kita tertarik untuk mengambil dari suguhan Quran itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ulang. Kita dari ayat ke-20 sampai ke-22 pertemuan ini. Kesimpulannya, ikhlaslah dalam dakwah. Yakinlah bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Tidak pernah ada ketetapan Allah yang salah, dan Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang berjuang di jalannya tanpa pertolongan. Allah tidak akan pernah menelantarkan orang yang berjuang di jalannya. Habib An-Najjar satu contoh. Bagaimana di luar nalar manusia, dari ujung kota tertatih-tatih datang untuk memberikan pembelaan kepada 3 orang utusan ini.
Mudah-mudahan sesuai dengan tingkat keikhlasan kita, Allah kirim kepada kita Habib An-Najjar, sehingga kita tetap bertambah semangat dalam menjalani kehidupan, kita tetap bersemangat di dalam dakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Simak terus tadabbur surat Yasin, ayat-ayat selanjutnya, pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.